Halo anak-anak, selamat datang dalam pembelajaran geografi kelas 11. Nah, di sini kita akan membahas beberapa indikator. Yang pertama, mengidentifikasi sumber data kependudukan. Yang kedua, mengidentifikasi pengolahan dan analisis data kependudukan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sumber data kependudukan. Nah, kita telah mempelajari beberapa materi tentang kependudukan, seperti dinamika penduduk, mobilitas penduduk, dan kualitas penduduk. Nah, yang berikut kita akan mempelajari tentang data kependudukan. Nah, di dalam mempelajari dinamika penduduk, mobilitas penduduk, dan kualitas penduduk, kita tentu membutuhkan pengumpulan data kependudukan, yang dimana ada 3 sumber data kependudukan, yaitu ada yang pertama ialah sensus penduduk. Nah, sensus penduduk ini merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data kependudukan, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Nah, untuk di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali, yang dimana sensus penduduk yang pertama itu dilakukan pada tahun 1930. Nah, untuk sensus penduduk di Indonesia ini sudah dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu tahun 1930, 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan tahun 2010. Nah, untuk sensus penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sensus penduduk dengan cara de facto yang dilakukan terhadap setiap orang yang berada dalam wilayah sensus. Dan yang kedua, sensus penduduk dengan cara de jure, dilakukan pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal dalam wilayah sensus. Nah, untuk metode, ada 2 metode yang biasa dilakukan dalam sensus penduduk, yaitu yang pertama itu metode householder, dan yang kedua ialah metode canvasser. Nah, yang kedua dari data kependudukan ini ialah registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk ini merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Dan yang ketiga ialah survei penduduk. Nah, survei adalah pencecahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Nah, beberapa survei itu telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, seperti survei sosial dan ekonomi nasional atau biasa disebut Susenas, dan survei penduduk antar sensus atau SUPAS. Nah, setelah kita belajar tentang data kependudukan, kita akan belajar tentang pengolahan dan analisis data kependudukan. Nah, tujuan utama dari pengolahan data kependudukan itu adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil registrasi penduduk, sensus, dan survei penduduk. Nah, tahap pengolahan data ini sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketepatan data statistik yang dihasilkan. Nah, ada 2 tahap kegiatan pengolahan data kependudukan, yaitu yang dimana yang pertama adalah proses pengolahan prakomputer, yang dimana kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti yang pertama itu penerimaan dokumen,
yang dimana merupakan proses penerimaan dan memeriksa kelengkapan hasil pencacahan. Kemudian yang kedua itu penyiapan dokumen merupakan proses menyimpan dan mengolah dokumen agar mudah diambil apabila diperlukan dalam tahap editing, data entry, dan validitas, serta mudah pula dikembalikan ke tempat penyimpanan semula. Kemudian yang ketiga, pengelompokan dokumen. Dan yang keempat, penyuntingan atau penyandian atau disebut juga dengan editing atau coding. Nah, editing dan coding ini merupakan proses memeriksa dan membetulkan isian serta memberi kode pada file-file yang ditentukan pada dokumen hasil pendataan. Kemudian yang kedua ini adalah proses pengolahan data dengan komputer. Nah, untuk proses pengolahan data dengan komputer ini dilakukan, yang pertama itu install duluan program pengolahan, yang kedua entry data atau perekaman data, yang ketiga validitas data untuk memastikan semua data sudah memenuhi syarat. Terus yang keempat itu backup data, itu adalah proses duplikasi file komputer pada berbagai macam media penyimpanan untuk pengamanan data. Kemudian yang kelima itu restore, digunakan untuk melakukan proses pergantian pangkalan data yang rusak yang digantikan dari pangkalan data hasil backup terakhir. Kemudian yang keenam itu ada gabung data untuk menggabungkan pangkalan data kabupaten atau kota. Dan yang terakhir adalah pencetakan laporan. Kemudian yang kedua adalah analisis data kependudukan. Nah, analisis data kependudukan ini merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan, yaitu yang pertama itu pendekatan korol atau kelompok, yang dimana pendekatan ini berkaitan dengan kuantitas dan waktu terjadinya peristiwa demografis untuk anggota kohor, yang sangat berguna untuk mempelajari kehidupan individu dan implikasinya bagi masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan waktu. Nah, analisis dengan pendekatan waktu ini mengatasi keterbatasan utama analisis dengan pendekatan kohor. Nah, untuk analisis dengan pendekatan waktu, penyelidik dan secara jelas menunjukkan kejadian demografis dan perubahannya dalam satu atau beberapa periode waktu tertentu yang menjadi kepentingan pembuat kebijakan dan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga ada komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis data kependudukan. Nah, di mana komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu. Nah, untuk komposisi atau karakteristik penduduk dapat disajikan dalam banyak cara. Nah, ada banyak jenis komposisi penduduk, yang dimana secara luas komposisi penduduk dapat diklasifikasikan atas yang pertama komposisi biologis, yang dimana melihat ras dan etnisitas, kemudian warna kulit, kelahiran, kematian, rasio jenis kelamin, dan struktur umum. Kemudian komposisi budaya, itu ada dasar pendidikan, melek huruf, status perkawinan, agama, dan bahasa. Kemudian yang ketiga, komposisi ekonomi, penduduk yang bekerja dan tidak bekerja, pengangguran, setengah menganggur, tenaga kerja surplus, penduduk yang aktif secara ekonomi dan yang tidak aktif. Nah, setelah kita belajar tentang analisis kependudukan, kita akan melihat tentang dinamika penduduk. Nah, ini adalah salah satu piramida penduduk yang dimana gambarnya seperti ini.
Nah, untuk komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, grafik data penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada saat tertentu yang digambarkan dalam bentuk piramida. Nah, itu yang disebut dengan piramida penduduk seperti ini. Di mana bagian kiri adalah laki-laki dan bagian kanan adalah perempuan. Data perempuan bagian kanan, data laki-laki bagian kiri. Nah, piramida penduduk ini adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. Nah, ada di bagian piramida, yakni bagian kiri menyajikan data laki-laki dan bagian di sebelah kanan menyajikan data perempuan. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati.